selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Melda Wulandari dari kelas 12 BDP 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang praktik hidup penuh kesadaran. Berikut penjelasannya. Pengertian meditasi hidup penuh kesadaran. Pengertian meditasi mengalami pergeseran dari asal kata bhavana yang tepat diartikan sebagai pengembangan batin. Dalam praktiknya, kita temukan berbagai pendekatan. Teknik meditasi yang secara ahli hanya ditemukan di dalam ajaran Buddha adalah Vipassana Bhavana, atau meditasi pandangan terang yang memungkinkan untuk dipraktikkan dalam segala situasi. Inti dari praktik Vipassana adalah sati, atau perhatian murni atau penuh kesadaran. Perhatian penuh dengan kesadaran merupakan energi kewaspadaan dari keterjagaan setiap saat. Latihan ini sebagai latihan yang berkesinambungan untuk terus menyentuh seluruh momen dalam kehidupan sehari-hari. Hidup sadar membuat hidup menjadi nyata bersama dengan apapun yang sedang kita lakukan, menyelaraskan badan jasmani dan pikiran setiap saat sebagai sari dari mindfulness. Teknik hidup penuh kesadaran atau mindfulness. Perhatian murni atau penuh kesadaran dapat dipraktikkan kapan dan di mana saja, sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Perhatian murni dalam setiap aktivitas sebagai sarana efektif yang akan membuat hidup berubah lebih baik dan maju. 1. Praktik makan dan minum penuh kesadaran. Pertama-tama, kamu bisa memperhatikan hidangan yang ada di hadapanmu. Sadari dan katakan dalam batin, melihat ini artinya kamu menyadari tindakan atau proses melihat. Setelah melihat, kamu dapat mengamati pikiranmu, kehendak untuk mengambil makanan dan menikmati rasa makanan kamu. Kamu menyadari sensasi yang muncul dan lenyap pada saat tanganmu terulur. Kamu bisa perhatian penuh saat mengambil makan dengan sendok ke piring. Kamu menyadari pada saat menyuapkan makanan ke mulut, menyadari merasakan makanan, dan mengunyah makanan. Kamu bisa menyadari rasa makanan sebagai pedas, asin, asam, dan lain-lain. Kamu sadar dan membedakan rasa sebagai menyenangkan, tidak menyenangkan, dan netral. Yang kedua, menjelang dan bangun tidur penuh kesadaran. Menjelang tidur, berada dalam kesadaran penuh. Perhatian murni. Sadari saat berjalan menuju kamar tidur, mengatur tempat tidur, dan mengatur lampu tidur. Sadari ketika duduk dan membaringkan badan. Langkah merupakan tindakan yang bermakna menandai adanya kehendak untuk tidur. Sadari ketika tubuh menurun dengan sendirinya dan saat kepala menyentuh bantal, serta tangan menaruh selimut di badan. Yang ketiga, telepon penuh kesadaran. Pada saat telepon berdering, sadarilah bunyi itu dengan membuat catatan batin mendengar. Sadari dan perhatikan pada saat tubuh bergerak, mulai tangan menyentuh telepon dan pada saat tangan mengangkat telepon ke telinga. Sadari sensasi sentuhan antara telepon dan telinga. Sensasi keras atau tekanan pada saat Anda menempelkan gagang telepon ke telinga. Yang keempat, meditasi gerak berkesadaran. Gerak berkesadaran adalah suatu perpaduan dari 10 latihan fisik yang diperkenalkan oleh Thich Nhat Hanh beberapa tahun yang lalu. Gerakan-gerakan tersebut dilaksanakan oleh kelompok tapi juga bisa dipraktikkan oleh masing-masing siswa. Biasanya gerakan berkesadaran dilakukan di lapangan membentuk sebuah lingkaran setelah meditasi jalan. Gerak berkesadaran kadang-kadang dilakukan juga di
dalam ruangan selama sesi diskusi dhamma untuk merilekskan tubuh. Kemudian, manfaat meditasi hidup penuh kesadaran. Hidup penuh kesadaran merupakan pola kehidupan yang benar. Meditasi membuat kita menyatu dengan lingkungan sekitar serta sadar sepenuhnya dengan apa yang kita lakukan di sini dan saat ini. Manfaat meditasi hidup penuh kesadaran antara lain yaitu yang pertama, menuntun diri untuk selaras dengan alam. Yang kedua, meningkatkan pengendalian diri dan keseimbangan dalam kehidupan. Yang ketiga, mampu mengikis keserakahan, kebodohan, dan kebencian. Yang keempat, mampu meningkatkan kesehatan seperti memperlancar proses metabolisme tubuh, laju denyut jantung lebih teratur, dan peredaran darah lancar. Yang kelima, mampu mendorong racun dan kotoran dari dalam tubuh keluar serta menurunkan perilaku-perilaku buruk. Yang keenam, mengatasi masalah keseimbangan energi dalam tubuh dan membangkitkan energi murni dalam diri. Yang ketujuh, mengembangkan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, memperbaiki gangguan tidur. Kualitas tidur yang kurang baik berdampak pada kesehatan fisik. Yang kesembilan, membuat hidup lebih rileks dan pikiran menjadi jernih. Yang kesepuluh, meditasi dapat memahami diri sendiri dan mampu menjaga diri kita dengan baik. Yang ke-11, membimbing diri sendiri untuk menghadirkan kepekaan dan kehalusan batin. 12, mengurangi kecemasan di masa depan dan penyesalan masa lalu. 13, meningkatkan perhatian, kemampuan, dan konsentrasi belajar para siswa. 14, membantu membangun pola pikir sehat yang nantinya akan berdampak bagi kesehatan mental. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.